Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar? Baik ya. Selamat datang di channel saya, Rizka Istiani. Bersama saya nanti 1 jam ke depan kita akan membahas topik-topik yang menarik dalam program Meet the Expert Sekolah Komplementer Cinta Ibu. Nah, pada hari ini kita akan membahas tema yang pastinya akan gimana ya, kalau kita bilang menarik ya sangat menarik ya, karena kita akan membahas dengan expertnya yang dengan tema menu sehat dan enak untuk ibu hamil dan menyusui ya, bersama Chef Brian Wicaksono. Nah, beliau adalah runner up MasterChef Indonesia. Nah, siapa sih yang nggak kenal dan nggak pernah ngikutin MasterChef ya? Pastinya ini adalah program yang menarik ya, khususnya bagi emak-emak nih di rumah. Nah, kemudian juga beliau juga seorang food YouTubers. Jadi nanti setelah ini silahkan subscribe channelnya, dan kayaknya nih Chef Brian akan membuatkan satu konten khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Oke, di sini sepertinya sudah bergabung ya Chef Brian, dan juga saya ucapkan selamat datang juga teman-teman yang sudah bergabung. Nanti silahkan bisa langsung ketik pertanyaan di kolom komentar ya. Jadi nanti kalian bisa 1 jam ke depan ya, bisa ditanyakan barangkali ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul nih ya. Nah, nanti bisa langsung tanya kepada ahlinya. Oke, kita terima. Oke, Chef Brian ini dari Solo ya. Halo, Chef Brian. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, selamat sore, Chef. Ini Selamat saya sore. panggilnya apa Mas ya? Apa aja yang penting jangan Mbak gitu ya. Oke, siap, siap, siap. Oke, ini Chef Brian ini dari Solo loh Ya, ini, jadi sama kita ya aslinya ya. aslinya sama ya Solo. Jadi kita kayak berasa Iya. ngobrol sama teman sendiri gitu ya. Oke, Iya, Chef, tapi gimana nih? Gimana, gimana? gimana? Enggak, tapi kalau ngobrol pakai bahasa Solo kasihan yang lain yang nggak tahu bahasa Jawa kan jadinya Hmm, ya. bener-bener bener ya, karena kan ini channelnya ditonton seluruh Indonesia ya, bahkan dunia ya. Iya. Jadi nanti tak Iya bener. nggak tahu. Harusnya ada translate-nya ya di sini ya. Iya, iya, iya. Ya, oke. Septrian sekarang kesibukannya apa nih? Bisa diceritain dulu mungkin. Selama COVID ini ya, karena masih ada pandemi COVID-19 ini, kegiatan saya sih pertama tetap masih manage Javatera, salah satu restoran yang ada di Kota Mhm, Solo. mhm. Kemudian kedua, bantuin istri di rumah pastinya. Jadi kan kita ada Hmm, usaha kecil-kecilan gitu ya, semacam kayak ya. online frozen food kayak gitu, tapi handmade, Mhm, emang mhm. kita sendiri yang buat. Hmm, Jadi bukan yang kita sip, kemas sip, ulang, sip. kita Mhm, kita mhm. jual lagi enggak. Terus kemudian yang ketiga lagi sibuk bikin konten ya kan, karena Hmm. sebelum COVID kemarin sempat terbengkalai gitu kan Oh YouTube-nya. gitu. Jadi ini lagi kita ngebut untuk bikin Mhm, konten-konten yang bermanfaat. Tentu mhm, saja mhm. kita sharing ke apa namanya ke masyarakat supaya lebih bermanfaat Mhm. lagi gitu. Hmm, oke. Berarti tapi kontennya memang khusus makanan ya, Chef ya? Uh, ya, pokoknya garis besarnya adalah makanan. Entah itu nanti ada Mhm, food review, cara mhm, memasak, mhm, tutorial, kemudian teknik-teknik memasak, mhm, jalan-jalan mhm. juga ada, Hmm, tips-tips seperti itu. Tapi berhubungan tentang oke. masak-memasak atau makanan seperti Iya. itu. Hmm. Tetap ya, karena memang sesuai dengan keahliannya pastinya ya. Iya. Ya, berarti setelah dari MasterChef langsung ini mengembangkan tidak hanya bisnis kuliner, tapi juga Ya. di YouTube juga tetap eksis ya. Ya, jadi di YouTube itu sendiri sih sebenarnya seperti ini sih konsep saya Mhm, sebenarnya. Saya sih mhm. dari masak itu kan sebenarnya otodidak ya. Otodidak, Iya, saya betul. belajar dari Mhm. apa namanya dari nenek, kemudian saya Hmm, belajar otodidak mhm, secara gratis ya ke mhm, mhm. senior senior chef yang apa ya
pernah mementori saya seperti Chef Vegan, Sato Aji, macam-macam lah. Mereka benar-benar senior dan mereka menularkan ilmu ke saya hingga saya bisa jadi seperti ini tuh secara gratis gitu loh. Jadi kalau kita sekolah, mungkin kalau kita sekolah kuliner yang kejuruan memasak yang benar-benar fokus itu kan mahal banget ya. Dan waktu itu saya mungkin nggak bisa untuk sekolah ke sana. Nah, saya merasa saya mendapatkan ilmu itu kan gratis ya kan. Jadi saya mempunyai pikiran, saya harus menularkan ya ilmu ini ke orang lain seperti itu. Dan syukur-syukur bisa jadi sebuah manfaat yang baik buat orang lain juga. Oh, amin, amin. Dan oh ya, Chef, bocoran nih kalau Chef Juna itu memang nggak ya? Chef Juna kenapa? Kalau Chef Juna itu memang aslinya kayak di TV-TV gitu ya? Emang keras gitu ya? Wah, kalau sebenarnya enggak sih, enggak. Jadi seperti ini. Jadi banyak salah mengartikan ya, apa namanya, kalau karakter seseorang, terutama seorang chef itu adalah galak keras gitu, ya kan. Kalau di TV mungkin ibu-ibu, mbak-mbak gitu kan lihat Juna itu galak ya, itu garang gitu ya. Sebenarnya enggak kok, biasa aja. Dia itu juga kadang bercanda, ya kayak orang-orang biasa, baik nggak segalak itu sih ya. Nah, sebenarnya nggak cuma Juna aja yang galak. Jadi hampir rata-rata semua chef itu galak sebenarnya. Galak itu karena disiplin apa? mungkin ya? Disiplin, galak karena apa? Karena kan chef itu menghandle anak buahnya di dapur kan ya. Benar kan ya? Nah, kalau kita di industri makanan, itu kan kita bertanggung jawab penuh dengan makanan yang kita sajikan ke customer. Jangan sampai makanan itu berbahaya. Misalnya salah pengolahan sehingga menjadi racun, ya kan? Jika terjadi apa-apa, itu kan nyawa orang. Nah, ibaratnya memasak itu bukan hal yang sepele, yang asal kita masak, jadi matang, enak, makan, selesai. Bukan seperti itu. Jadi kita harus hargai prosesnya, disiplin di proses, disiplin di macam-macam lah, dari teknik pengolahan dan macam-macam. Makanya seorang chef itu kalau kita benar-benar di dapur, kalau berurusan dengan pengolahan makanan, itu saklek. Mungkin karakternya yang kalau biasa ya di dapur lucu, tapi ketika masuk ke dapur, mereka jadi serius. Kalau Juna sih, kalau saya ngeliat sih seperti itu sih, hampir kebanyakan semua chef seperti itu. Tapi galaknya orang kan punya level masing-masing kan ya. Ada yang di dapur itu keras. Jadi mungkin kalau pernah lihat Juna di Hell's Kitchen atau apa itu ya, itu mungkin harus sampai marah-marah, buang piring atau apa. Buang pisau gitu ya? Kalau pisau enggak, pisau udah tajam ya. Oh enggak ya? Ya mungkin kayak seperti itu di dalam kitchen itu apa ya namanya? Biasa. Lumrah ya, hal yang biasa karena kalau sama anak gua melakukan keteledoran itu bisa membahayakan orang lain, membahayakan tim kerja, membahayakan diri sendiri. Ya kan? Itu yang harus kita jaga. Seperti itu. Dan kita ke konsumsi langsung ya. Jadi kayak sebenarnya nggak jauh beda sama bidan sih. Bidan juga kayak gitu. Jadi kalau di ruang bersalin ya kan kita harus untuk proses persalinan ya otomatis ya keluar itu ya kayak disiplin ya. Jadi lebih ke disiplin sih sebetulnya nggak ke. Nah ini, nah ngomong-ngomong nih Chef tentang menu untuk ibu hamil dan menyusui nih, pastinya Chef kan punya apa sih namanya referensi ya. Kalau yang sering terjadi nih, saya punya klien nih, jadi nggak nafsu makan, terutama di trimester pertama gitu, biasanya karena masih muntah, jadi mual muntah. Nah, jadi kalau kita apa sih bau apa bawang atau apa gitu yang bikin muntah gitu kan kadang nggak seneng ya. Nah, mungkin ada nggak nih referensi menu-menu sehat gitu, tapi tetap enak gitu. Ya, jadi saya juga sempat ngalamin, maksudnya bukan saya yang hamil, maksudnya ya istri saya yang hamil. Jadi kan itu awal-awal itu emang apa ya namanya susah makan. Pusing, terutama pusing sih yang dialamin paling berat itu pusing daripada muntah-muntahnya. Muntah itu karena biasanya pusing, efek dari pusing. Tapi setiap orang hamil itu bawaannya berbeda-beda pasti, ya kan? Ada yang sama sekali nggak mual, nggak muntah, tapi ada yang cuman
ada mencium bau yang nggak enak sedikit langsung muntah, itu juga ada. Iya, Itu tergantung betul betul. masing-masing orangnya. Mungkin Bu Hmm. Jidan lebih tahu lah yang tentang masalah itu. Nah, kalau dari saya pribadi kan mungkin ada beberapa makanan ya, Hmm. makanan yang supaya menghilangkan mual, contohnya seperti itu. Meredakan, bukan menghilangkan ya. Hmm. Menghilangkan sih kayaknya nggak mungkin. Hmm. Itu kan meredakan mual supaya apa ya, ibu hamil itu bisa terus makan, karena makan Ya, itu penting banget untuk ibu hamil, karena betul. kalau ibu hamil itu ibaratnya kalau kita makan, Hmm. kalau nggak hamil kan untuk satu orang, kalau kita Hmm. hamil kan Hmm. untuk dua orang, kita nganggapnya Iya, seperti itu, iya. ya kan? Nah, jadi Hmm. kita harus paksain gimana caranya ibu hamil itu mendapatkan apa namanya, kalori protein yang pas, Hmm. dengan batas minimum yang harus Iya. dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, itu sih biasanya itu dari pengalaman saya tuh biasa dari Hmm. makanan yang mengandung rempah ya, rempah pertama itu Hmm. bisa Hmm. apa ya, kalau bahasa Jawanya menyelimurkan tuh apa sih? Apa sih? Ya biar Membaurkan, membaurkan. membaurkan ya, membaurkan rasa mual ya, Nah. membaurkan rasa Hmm. mual. Biasanya kan kalau enek itu kan cuma di sini ya, di sini sama bau ya kan. Hmm. Hmm. Kalau udah Hmm. sampai Hmm. lidah itu kan biasa udah ada amis dikit gitu kan Udah ya, biasa. itu Hmm. udah Hmm. keluar ya. Tapi kalau kita Hmm. rempah itu kalau dalam teknik memasak itu bisa menghilangkan Hmm. apa namanya, bau amis atau rasa amis dalam Hmm. makanan gitu. Nah, rempah yang dipakai biasanya Oh, gitu. rempah alami yang kita temuin sehari-hari, contohnya jahe, Hmm. seperti itu, Hmm. ya kan? Hmm. Kita bisa olah macam-macam. Nah, kalau dari Hmm. kacangan-kacangan sendiri itu juga ada, Hmm. salah satunya kacang pistachio. Pistachio itu juga Hmm. Ya, ya. meredakan mual. Selain meredakan mual, dia Hmm. juga bagus banget buat ibu hamil dan menyusui, ya kan? Nah, Hmm. itu juga bisa diolah sebagai beberapa Hmm. makanan. Mungkin bisa diolah sebagai pistachio cake atau cookies atau untuk camilan, tapi tetap protein masuk. Contohnya seperti itu. Oh, gitu. Seperti itu. Mungkin kalau pistachio, kalau di kota mungkin ya, Chef ya, bisa kita dapat di supermarket ya. Tapi ada nggak sih selain Supermarket. pistachio yang mengganti mengganti itu gitu? Oke, Mungkin kacang kalau tanah atau gitu. ya seperti ini. Sebenarnya apa ya, asupan-asupan di untuk ibu hamil dan menyusui itu, kacang-kacangan itu bagus sebenarnya. Tapi Hmm. yang paling bagus itu kalau menurut apa ya namanya, pengalaman saya atau menurut pengetahuan saya itu ada beberapa. Yang pertama ada kacang pistachio, kemudian ada kacang almond, ya kan, kacang almond. Nah, walnut, emang kalau kacang Ya. tanah, kacang mete dan seperti itu juga bagus juga. Tapi Hmm. menurut saya lebih bagus yang kacang-kacang yang tadi seperti itu, karena juga Hmm. kalau kacang almond itu juga menyehatkan jantung, memperlancar darah dan Iya. macam-macam. Jadi sirkulasi darah itu jadi Hmm. bagus. Jadi kita setiap Hmm. kacang-kacangan walaupun semua bagus, tapi kan mempunyai Hmm. spesifikasi khusus untuk fungsi ya, Hmm. fungsi sesuai Ya, kebutuhan yang mau betul kita betul. dapetin apa, seperti itu. Hmm. 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 Seperti itu. Iya sih. Oh ya, ya. Jadi Nah, memang sesuai dengan kondisi ya sebetulnya ya. ya, Jadi kalau misalnya mual, tapi memang betul sih. Jadi kadang ya nggak hamil pun gitu ya. Kalau ya, kita mau masak yang ikan misalnya, nah ikan itu ya, kan sebenarnya bagus. Cuman kita kadang nggak tahan sama bau amisnya nih. Jadi dikasih jahe, kemudian jeruk nipis seperti itu untuk ya. menambahkan rasanya gitu ya. Iya, benar banget. Nah, mungkin Tapi kalau kalau sedikit untuk tentang tentang masalah ikan untuk ibu hamil itu kan kalau untuk asupan seafood itu kan bagus sebenarnya ya untuk ibu hamil. ya. Eh, Contohnya seperti ikan, udang, kerang ya kan. Tapi kerang itu saya tidak menganjurkan terlalu banyak ya kan, karena mungkin untuk kalau masih kita sumber kerangnya itu masih alami itu masih oke ya. Tapi biasanya kalau kerang-kerang yang sekarang itu lebih Ya, banyak merkurinya ya, jadi nggak terlalu bagus kalau kerang ya. betul betul. Mungkin kayak udang, ikan seperti Hmm. itu, yang pokoknya yang mengandung DHA, EPA dan juga omega Hmm. 3 itu yang bagus. Macam Hmm. kayak salmon dan macam-macam, bahkan Hmm. ikan kembung Ya. itu sebenarnya lebih bagus proteinnya
daripada Hmm. ikan salmon. Padahal ikan kembung itu Oh iya. gampang banget, ya gampang banget Betul. kita dapat di pasar, di Hmm. supermarket, dan itu lebih murah dari salmon. Nah, ini saya Nah, baru tahu seperti nih, itu. Chef, ikan kembung. Ya, Jadi kadang kita ini ya, kayak apa sih, memandang sebelah mata ya. Jadi, aduh, iya, ikan kembung murah gitu ya. Nah, orang iya, kan taunya salmon gitu yang biasanya gitu ya. iya, benar. Jadi, Padahal enggak. Hmm. jadi waktu itu kan saya kebetulan info ini sih saya dapat dari waktu Hmm. saya ngisi demo masak dengan Hmm. Kementerian Kelautan waktu itu di Madura. Hmm. Waktu itu masih Kementerian Kelautan, masih Bu Susi, ya kan. Jadi Hmm. saya sedikit ada sharing dengan orang kementerian gitu kan, sharing-sharing tentangnya masak Hmm. memasak dan sebagainya seperti itu. Dan mereka waktu itu menggalakkan ayo makan ikan kan ya. Hmm. Waktu Ibu Ya. Susi. Nah, itu ternyata banyak Hmm. sekali info-info yang bagus dari Hmm. Kementerian Perikanan. Contohnya salah satunya itu Ya. menjadi underline saya, ikan kembung ternyata Hmm. lebih bagus. Hmm. Apa namanya, kandungannya gitu loh, kandungannya Hmm. dengan ikan salmon Ya. itu hampir setara atau lebih bagus daripada ikan salmon. Padahal itu murah banget. Hmm. Seperti itu. Ya, 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 ya. nah Nah, kalau berarti nanti, memilih Ya, kalau memilih ya. ikan, Ya. ya kalau memilih ikan seperti ini kan tadi kan Hmm. disebutkan, ya, apalagi untuk ibu hamil sih, ini tipsnya bagus banget. Kalau memilih Ya. sesuatu bahan, entah ikan, sayur, apapun itu, kalau bisa yang organik pertama. Hmm. Kedua adalah yang Hmm. benar-benar fresh, seperti itu. Hmm. Ikan Ya, ya, pun, ya. contoh, kita ikan laut. Ikan laut itu Hmm. Hmm. sejatinya itu tidak berbau amis, berbeda. Oh, harusnya nggak Ikan amis ya? nggak amis, tapi berbau lautan. Paham maksud saya? Hmm, ya, 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 Nah, ya. kalau Jadi seumpama seger gitu ya. ya tetap bau ikan, tapi bukan yang bau amis menyengat yang nggak enak. Ya, paham Hmm, ya ya, maksudnya. ya, ya. Nah, Paham, paham. kejadian seperti itu. Dan Hmm. ikan laut dengan ikan Hmm. air tawar itu lebih Hmm. cepat rusaknya itu ikan laut. Seperti itu. Jadi Hmm. kalau ikan Ya. laut udah sekitar kita, walaupun kita di kulkas atau Hmm. kalau di pasar kan sering diumbar aja di atas meja berapa jam Hmm. seperti itu, dan akhirnya udah Betul. mulai bau menyengat. Nah, itu sebenarnya Betul. sudah nggak fresh seperti Hmm, itu. ya, ya. Nah, kalau cara-cara cara apa namanya melihat Cara atau memilih, taunya. ya cara Hmm. tahunya sudah mungkin ibu-ibu sudah banyak yang tahu, banyak yang sharing lah Hmm. tentang ini. Kita lihat dari Hmm. matanya, insangnya, kemudian Hmm. teksturnya, seperti itu kita bisa lihat freshnya Hmm. seperti apa, gitu. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman tadi tips yang apa ya, yang baru ditahu ya, kita tahu ya bahwa ikan kembung ternyata itu kandungan gizinya lebih banyak daripada ikan salmon. Jadi ibu-ibu kalau yang ke pasar jangan lagi underestimate ikan kembung ya. Nanti anaknya dikasih ikan salmon aja supaya pinter kayak gitu. Padahal ternyata ada yang lebih terjangkau dan ekonomis. Dan tadi tips Iya, yang dari Chef Dria ya, yang memilih makanan bagi family dan menyusui, yang pertama fresh dan juga organik ya Chef ya. iya, Oke. benar Oh ya banget. Chef, Hmm. tadi tadi saya tertarik yang seafood nih Chef. Jadi ini Nah, pengalaman saya pribadi. Kebetulan kemarin pas saya hamil, umur kehamilan sekitar trimester 2 lah, 20-an minggu, itu kan saya iya, pingin banget makan seafood. iya, Jadi saking pinginnya saya itu beli seafood di pinggir jalan. Terus ya sebenarnya nggak pinggir jalannya sih, cuman yang saya beli itu udang. Jadi udang, nah, dan saya tuh lupa kalau kalau harus kan kalau ada artikel yang menyebutkan nggak boleh minum jeruk ya. Jadi jeruk sama hmm, seafood tuh jangan bersamaan gitu. Nah, iya, karena saya itu merasa juga sedikit apa sih mual, amis mual, seperti itu. Jadi saya pesen tuh udang sama si jeruknya, air iya, jeruknya. Nah, saya langsung mual, langsung muntah seperti itu. Emang ada iya. hubungannya ya kalau kalau ini? Ya, jadi sebenarnya kalau jeruk dengan udang, sebenarnya kalau kita ada beberapa Hmm. artikel itu yang bisa menjadi racun atau apa seperti itu Hmm. sih. Kalau sepengalaman saya sih itu nggak benar, pertama, ya kan. Tapi kalau Hmm. dengan apa namanya udang dengan Hmm. jeruk itu sih nggak ada Hmm. pengaruhnya sih Mbak sebenarnya. Tapi kalau Oh gitu. susu dengan Hmm. jeruk, ya kan, itu bisa memecah protein yang terdapat di susunya.
Jadi malah itu nggak Gitu. terlalu bagus ya. Tapi kalau udang Hmm, dengan jeruk sih sebenarnya eh, kalau nih kita ngomong hmm, kalau ya udangnya itu benar-benar bagus, fresh, hmm, apapun hmm, sebenarnya nggak hmm, masalah. Kalau hmm, ada artikel nyebutin udang, kalau ketemu jeruk itu beracun. hmm, Kita ngomong kayak gitu. hmm, hmm, Banyak hmm, sekali masakan-masakan mungkin western atau bahkan di Indonesia hmm, juga ada hmm, memasak udang dengan ada jeruknya. Contoh jeruk nipis hmm. kan Ya. atau mungkin kalau di western ada udang saus orange dan macam-macam. Kalau seafood kan Hmm, hmm, hmm. cocoknya kalau seafood itu biasanya cocoknya dengan asam-asam seperti itu Iya, kan sausnya iya, asam betul, ada. betul, Jadi betul. tidak tidak Hmm, tidak terlalu bermasalah sih ya. Mungkin hmm, karena kalau menurut analisa saya sih mungkin karena mempunyai sugesti dulu ya, sugesti oh hmm, mungkin oh ini iya, masalah nggak ya. Nah malah mungkin jadi keluar karena iya, pikiran dan sugesti itu juga hmm, mempengaruhi kondisi tubuh juga hmm, seperti hmm, itu. hmm. Seperti Oke, itu sih. berarti barangkali tadi ya nggak fresh tadi ya si udangnya, jadi Ya, itu iya mungkin. memicu itunya keracunan itu tadi. Iya, mungkin kan gini, kalau kalau kita Hmm, ngomong udang, udang sendiri itu hmm, kan sangat sangat ini ya, sensitif banget hmm, sebenarnya. Ada hmm, yang hmm. pasti pernah dengar yang orang alergi udang. Contohnya kayak gitu. Ya, ya. Ya kan, alergi udang atau apa. Biasanya saya nemu, saya punya beberapa kasus, tapi nggak semua sih ya. Tapi jangan Hmm, dicoba hmm. nanti malah kena Ya. alergi. Jadi seperti ini, punya teman alergi udang. Hmm, Seperti itu. Setiap makan udang itu langsung pusing, gatel-gatel, hmm, bentol-bentol. hmm, Seperti itu. hmm, Nah, hmm, saya cuman dapat beberapa apa namanya masukan seperti itu. hmm, 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 Bahkan udang kepiting macam-macam banyak alergi yang seperti itu. hmm, Nah, hmm, hmm, kalau udang sendiri, saya coba kasih masukan ke teman saya. Coba deh kamu beli hmm, udang, kamu kupas hmm, kulitnya, kamu hmm, hmm. bersihin benar-benar bagian punggung udangnya itu kotorannya. Ya, yang hitam itu ya. Nah, itu kamu Hmm, keluarin ya kan, benar-benar cuman ada daging ya, ada daging hmm, hmm, udangnya. Nah, itu hmm, coba deh kamu, terserah kamu olah, kamu mau masak apa, mau goreng, mau bikin asam manis, mau bikin apa, kayak terserah. Yang penting bersih, saya bilang gitu kan ya. Dan segar. Nah, ya, itu ya, ya. catatannya Hmm, dan segar. Nah, hmm, akhirnya hmm, praktekin nih, dipraktekin. Dia nyoba pertamanya hmm, takut. Oke, coba dikit hmm, aja hmm, kamu hmm. sedia obat apa tuh namanya alergi ya. Alergi. Hmm, Insidal atau apa saya lupa. Nah, dia hmm, coba hmm, dan akhirnya dia makan, hmm, makan pun suges. Saya juga ngomong, kamu jangan suges kamu habis hmm, makan udang terus langsung bentol seperti itu. hmm, Udah, kamu tanamin suges saja. Sebenarnya kalau kamu alergi makan udang karena hmm. udangnya pertama nggak fresh sama Nggak fresh. bersihinnya nggak benar. Saya bilang gitu, ya Masaknya kan? nggak benar ya. Ya, seperti itu. Akhirnya dia makan. Hmm, Dan biasanya dia ngomong, biasanya selang hmm, 1 jam itu atau setengah jam udah hmm, mulai gatel, merah semua. hmm, Nah, itu hmm, setelah hmm, hmm, makan, sambil kita ngobrol-ngobrol, lupa hampir sekitar 3 jam, hmm. apa namanya, nggak alergi sama sekali. Oh, gitu Dan itu gitu. Berarti nggak ngefek ya? pertama kali. Hmm, Ya, tapi hmm. nggak semua. Saya ngomong nggak semua. Nanti tahu-tahu orang makan udang semua nanti. Iya, Ya, tapi nggak semua. betul. Jadi saya Iya, iya, iya. menganalisa sih, analisa saya Hmm, sendiri. Jadi kan udang itu hmm, sumbernya macam-macam. Ada yang udang tambak, hmm, ada yang udang liar seperti itu. Dan dari hmm, hmm, ekosistem yang berbeda-beda. Ada yang hmm, benar-benar hmm. bersih ya, atau ada Ya. yang enggak. Nah, seperti itu. Kalau Hmm, sesuatu masuk ke dalam tubuh kita dan ditolak hmm, oleh tubuh kita hmm, itu kan bisa hmm, keluar atau mungkin bisa keluarnya itu kan bisa lewat mulut, lewat feses atau hmm, menimbulkan gejala-gejala lain contohnya seperti itu. hmm. Nah itu Oh, gitu. memiliki gejala-gejala sendiri seperti itu. Hmm. Oh, ya, oke. Iya. Nah, kalau untuk tips ini, Chef, jadi memilih bahan makanan. Tadi kan saya bilang kalau organik ya. Organik itu kan Ya. sekarang kalau yang saya lihat di supermarket itu kan mulus-mulus tuh. Jadi kayak kayak pisang misalnya ya, pisang itu kalau di pasar sama yang di mall di rumah saya, di rumah sakit di supermarket itu kan Ya. beda tantannya ya. Ya. Dan kalau biasanya ini organik yang mulus kayak gitu. Jadi orang juga mikirnya ah saya yang mulus aja lah, kalau yang brutal-brutal, yang hitam-hitam kayaknya nggak ini ya nggak enak gitu. Nah Ya. sebetulnya tuh gimana sih tips-tipsnya kita tahu itu organik tapi Eh, tidak ada pestisida gitu. ya, jadi seperti ini. Kalau kita ngomong
organik dengan yang Mhm. biasa. Kalau biasa kan bisa Mhm. pakai pestisida. Kalau di supermarket itu biasanya sudah mulai Mhm. dikelompokkan di etalase sendiri biasanya. Pertama Mhm. mungkin diplastiki dengan Mhm. kemasan lebih bagus dan harga pasti lebih mahal daripada sayuran yang di Mhm. display yang biasa. Contoh kita beli kangkung organik sama kangkung biasa, Mhm. contohnya seperti itu. Mhm. Nah, kalau kangkung biasa kan dia cuma diikat, taruh aja di. Mhm. Nah, kalau itu bisa diplastikin. Nah, kalau di supermarket gampang banget sih ya, gampang banget Mhm. untuk mencari mana sih yang organik, mana sih yang Mhm. enggak. Contohnya itu kalau sayur. Nah, Iya. kalau kita organik, biasanya kenapa sih lebih mahal? Karena Mhm. waste produknya itu lebih tinggi. Waste produk itu seperti ini, Mhm. contoh. Sayur ketika tidak Mhm. dipakaikan pestisida biasanya diserang oleh hama. Hama yang terdekat adalah ulat, Mhm. ulat atau Mhm. belalang, contohnya seperti Iya. itu. Nah, biasanya tetap ada daun yang Mhm. kemakan ulat atau apa seperti itu. Enggak, Mhm. enggak, enggak semuanya mulus banget seperti itu. Iya, Nah, iya. bisa menjadi satu indikator apa ya Mhm. kita untuk mengetahui, oh ini sayurnya pakai pestisida atau enggak. Salah satunya Mhm. seperti itu. Memang kalau Mhm. seperti itu emang kita harus hati-hati cara Mhm. pengolahannya. Kan biasanya masih ada ulat Mhm. yang masih nempel dan macam-macam. Mhm. Nah, kalau Mhm. permasalahan pisang atau enggak itu pisang ya tadi ngomong pisang. Kalau Mhm. pisang itu sih kebanyakan sih nggak terlalu memakai pestisida setahu saya kalau pisang ya. Mhm. Yang Mhm. kalau pisang nggak terlalu berbahaya karena yang kita makan adalah bagian dagingnya, bukan Dalamnya ya. kulit-kulitnya. Kalau sayuran kan Mhm. kita makan sayurnya, Iya, langsung lapisan betul. terluar. Kalau pisang mah nggak terjadi masalah sih sebenarnya. Mhm. Dan sedikit ini ya bocoran juga. Mhm. Kalau di supermarket itu Mhm. penyuplai sayuran, buah dan Mhm. macam-macam itu sebenarnya Mhm. satu sumber dengan pasar tradisional seperti itu. Gitu. Nah, Sama perbedaannya ya ya bedanya? perbedaannya kalau di Mhm. pasar ya udah seadanya barang ini kita jual kan Mhm. gitu. Tapi Mhm. kalau di Mhm. supermarket melalui quality control dulu. Betul, Saya betul, beli betul. sayuran Bu, contoh bayam. Mhm. Oke, saya pesan Mhm. 10 kilo. Mhm. Dijadiin berapa Mhm. ikat contohnya gitu. Kan Iya. otomatis ada tim purchasing-nya untuk ngecek, oh ini Iya. layak nggak nih kita jual di supermarket. Mhm. Mhm. Nah, Mhm. kenapa di Mhm. supermarket itu lebih mahal daripada di pasar Mhm. tradisional? Karena apa? Mereka Mhm. melalui quality control yang bagus. Seperti itu. Oh, ini Mmm, daunnya nggak iya. layu. Oh, ini nggak banyak yang kebuang. Oke, kita Betul, taruh. betul, betul. Iya, karena saya juga Gitu. punya pengalaman. Mhm. Baru kemarin saya punya Mhm. satu supplier sayur di pasar ya, di satu Mhm. pasar di Kota Solo. Nah, ketika saya Mhm. cari rosemary, saya mau bikin roasted chicken pakai Mhm. rosemary gitu ya. Mhm. Rosemary-nya Mhm. kosong. Dia supply ke Oh. supermarket A, contohnya seperti itu. Mhm. Atau Mhm. toko penjual Oh, apa namanya? yang lain gitu ya? Ya, bumbu-bumbu dan sayur gitu. Oh, oke, Mhm. sudah. Memang saya nyari rosemary fresh itu agak susah kan ya di Solo. Ya Mhm. sudah, saya Mhm. langsung ke toko yang dimaksud atau supermarket yang dimaksud. Mhm. Nah, ketika saya tanya ke toko tersebut, Mbak, saya mau nyari rosemary dong. Oh, kosong, Mas. Mhm. Dia bilang gitu. Loh, masa kosong? Oh, Kan kebetulan saya sama kenal. ya? Iya, Mhm. eh, saya tanya, saya kebetulan kenal, apa Mhm. namanya? Loh, tadi dari pasar itu katanya dikirim ke sini gitu. Kok kosong gitu. Oh, sebentar saya tanyain. Kan kebetulan kenal kan. Mhm. Ditanyain sama Mhm. purchasing-nya, barangnya itu ada di toko itu, tapi tidak Mhm. lolos masuk ke toko karena Kontrol. barangnya ada beberapa layu, ada sedikit kurang Oh bagus untuk di gitu. display. Seperti itu. Mhm. Nah, itu satu Mhm. contoh yang teori yang saya sebutin tadi. Sebenarnya itu Mhm. satu sumber yang sama, tapi Mhm. perbedaannya itu tadi. Kalau di supermarket Perbedaan. melalui quality Mmm, control seperti itu. betul, Jadi betul, kalau betul. mau milih di pasar Mhm. ataupun supermarket, kalau saya lebih enjoy belanja di pasar. Kalau di supermarket itu untuk urgent aja sih kalau saya biasanya. Mhm. Nah, kalau di Justru malah pasar, iya, saya seringnya malah ke pasar tradisional daripada supermarket. Kalau mhm, supermarket itu yang urgent aja, yang wah ini saya butuh ini. Kalau di pasar emang nggak mungkin di nggak jam ada. segini. Ya udah, Mhm. saya Mhm. baru ke supermarket. Cuman itu aja Iya, sih mhm, tips-tipsnya. dan biasa, mungkin bahan-bahan yang sifatnya, nggak ada di pasar ya, misalnya kayak mozzarella seperti itu kan. Wah, ya, ya, Heeh, ya, heeh, heeh. itu. Kalau ini Tep, kalau misalnya cara ngolah nih, jadi, kadang saya tuh dapat beberapa literatur gitu ya, cara Ya, cara ngolah makanan yang,
apa sih namanya, bagus gitu atau disarankan untuk ibu hamil dan menyusui, misalnya dengan cara direbus, dikukus atau digoreng. Dari Ya, cara itu sebetulnya lebih disarankan yang mana sih? oke, siap. Sebenarnya gini, eh banyak tentang kalau menurut saya ya, banyak salah Hmm, persepsi tentang ibu hamil ya sebenarnya. hmm, Ibu hamil itu banyak yang wah nggak boleh makan aneh-aneh loh, ini gini loh, hmm. ini itu kan hal-hal yang tabu menurut saya. Mitos Sebenarnya ya. ibu ya, ya menurut saya ya, Hmm, asalkan kita tidak berlebihan juga, tidak kekurangan. Kalau menurut saya seperti itu. Sebenarnya dengan hmm, proses apapun, itu dengan cara yang benar, itu sebenarnya aman hmm, untuk ibu hamil. Dengan kita hmm, misal dikukus, direbus, digoreng, ya kan, hmm, rata-rata orang melakukan proses memasak seperti itu atau ditumis seperti itu. hmm, Pertama dulu kita rebus. Nah, contoh kita rebus biasanya kan kita rebus yang teknik yang benar itu kalau kita rebus sayuran hmm, nih paling 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 hmm. simpel. Kalau ngebus Ya, sayuran itu kan kita juga ada langkah-langkahnya. Kalau kita hmm, contoh mau bikin apa sih namanya pecel contohnya, ya pecel, hmm, ya kan ada betul. beberapa daun ya kan, ada kembang turi, mungkin ada wortel, mungkin ya kalau pakai wortel, Ya, kalau gitu ya. bayam, Ya, kenikir, macam-macam. Nah itu dan pun ada lain. tekniknya. Pertama nggak boleh Hmm, terlalu lama. Itu kalau kita nyebutnya lama. di bahasa di kitchen itu dari kita blanch. Kita blanch Hmm, itu di hmm. air mendidih kita cukup Di masukkan sekitar berapa second. Ya, berapa second hmm, kemudian kita angkat. Seperti itu. hmm, Nah, itu pun ada urutannya juga. Kita hmm, urutkan dari sayuran yang berwarna terang terlebih dahulu ke warna hmm. gelap. Seperti Oh itu. gitu. Berarti Iya, misalnya ada ditambah dulu, baru nanti ke bayam iya, gitu ya. iya, Hmm, contohnya seperti itu. tahu ini, kalau ini tahu nih. Jadi kalau saya biasanya itu dari yang keras, misalnya dari Bisa, wortel, bisa, gitu. bisa juga. Kalau Juga ya. masalah yang keras sama enggak, sama daun, itu Hmm, adalah lebih ke teknik hmm, pematangannya. Jadi kan kalau hmm, semakin keras itu semakin lama sama. harusnya kita Hmm, rebus karena susah matangnya, ya kan? ya. Seperti itu. Itu sih berpengaruh terhadap vitamin protein yang dikandung oleh Hmm, sayuran. Kalau direbus itu kalau terlalu lama itu juga nggak bagus, berkurang. Bukannya hmm, menghilang gitu, nggak. Tetap ada tapi hmm. berkurang. Kalau kita terlalu Berkurang. lama atau overcook kita merebus ya kan, Hmm, itu hmm, sama aja kita cuman kurang lebih kita makannya proteinnya itu kita dapatnya cuman 20%, 80%-nya hmm, cuman hmm, hmm. ampas. Seperti itu. Ya, 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 ya. Jadi kan Berarti kita semuanya cuman hilang. cuman makan ampasnya aja ya, Iya, sama aja kayak jadi gitu kan? kalau salah teknik Hmm, itu paling hmm, cuman kita dapat ampas ya kan, kita hmm, apa namanya protein-protein yang lainnya hmm, yang harusnya kita dapat hmm, banyak itu kita bisa katakan hilang dan rusak seperti itu. hmm. Hilang mungkin kalau Oke. proses perebusan terlalu lama dia menjadi ke Hmm, infuse ke air rebusannya. Tapi kalau rusak, hmm, biasanya kalau ada beberapa sayuran kalau hmm, terlalu lama merebusnya proteinnya akan rusak hmm, karena terkena suhu yang hmm. terlalu tinggi. Iya, ya, betul, Nah, betul. contohnya seperti itu kalau untuk merebus. Hmm, Terus kalau goreng, nah hmm, kalau goreng seperti ini. Kalau kita kebanyakan orang Indonesia itu memakai minyak sawit, hmm, ya hmm. kan? Minyak Minyak goreng sawit, bukan biasa. ya minyak goreng biasa. Itu aman, Hmm, kita ngomong hmm, aman, asalkan kita hmm, penggunaannya kita hmm, jaga. Nah, biasanya kalau orang hmm. Jawa atau mungkin kebanyakan orang kita berkali-kali ngepuk Berulang sampai kali. hitam banget itu Kalau baru kita buat. Ya, semakin hitam biasa semakin enak, Chef, biasanya. nah, itu kesalahannya di situ, ya kan? Nah, Hmm, kalau kalau minyak sawit itu kan idealnya itu kita untuk penggunaan maksimal 3 kali penggorengan, ya hmm, kan? Itu tergantung jenis apa yang kita goreng, gitu, ya hmm, kan? Kalau udah berkali-kali itu tidak bagus untuk kesehatan. Contohnya seperti hmm. itu bisa Ya. terjadi penyumbatan darah karena kolesterol dan Kolesterol. macam-macamnya. Ya, contohnya seperti itu. Nah, mungkin kita bisa ganti minyak sawit ya untuk ibu Hmm, hamil, ibu menyusui itu dengan yang sesuatu yang lebih sehat. Mungkin kita hmm, bisa ganti dengan minyak kelapa. Itu bagus banget untuk ibu hamil hmm. kan? Oh, Apalagi beda ya? Kelapa dengan sawit beda ya? beda kalau kalau Hmm, minyak sawit itu dari kelapa sawit. Kalau minyak kelapa hmm, dari hmm. kelapa kelapa yang biasa kita buat santan Oh, itu. Jadi berbeda oke, oke, dan oke. Hmm, wanginya pun juga berbeda.
Jadi kan kalau minyak kelapa itu lebih terjangkau ya sebenarnya kalau di atasnya minyak sawit sebenarnya. Sawit. Tapi itu lebih sehat. Kemudian kedua kita bisa pakai olive oil atau sunflower oil. Banyak sekali minyak-minyak yang sehat bisa kita gunakan untuk menggoreng, untuk menumis. Memang kalau Oke. kita ngomong kita ngomong per liter aja deh. Iya. Kalau per liter, Harganya. kalau ya kalau minyak sawit 12.000 dapat ya. Tapi kalau Mm-mm. mungkin kita minyak kelapa bisa sekitar 20 ribuan gitu ya. Kalau olive Iya, oil iya. mungkin ya sekitar 60.000 per liter Iya. atau mungkin sekitar 50.000 per liter. Tapi Mm. apa yang kita dapat kita bisa lebih sehat seperti itu. Oke. Sebenarnya Oh, memang ada harga, ada ini ya, ada kualitas ya ada harusnya. kualitas. Tapi kalau di Indonesia sendiri kalau kita udah aman dengan minyak sawit, Mm. nggak apa-apa. Tapi kita harus Mm. perhatikan penggunaan minyak Cara sawitnya itu. mas. Iya, jangan berkali-kali gitu ya. Apalagi kalau ibu hamil dan menyusui itu kan hati-hati kalau Mm. kita jajan di luar. Contoh, oh saya pengen Mm. ini pecel lele atau apa. Kita lihat dulu tuh, ini Mm. gorengannya minyaknya hitam Minyaknya. nggak? Gitu Nah, kan ya. ini juga tidak hanya ibu hamil dan menyusui ya. Jadi semua orang kan pasti ya suka jajan di luar tuh karena minyaknya itu tadi, karena enak Iya, gurih kan. iya, Jadi ya apalagi makin lama makin makin enak hitam. kan gitu. Iya, jadi Ya. paling semua proses memasak sebenarnya sehat. Mm, Ya, mungkin mm, saya mm. kalau nggak sehat pasti itu udah dilarang, ya kan? Betul, Contoh, betul, betul. oh kalau makan gorengan itu nggak bagus loh. Iya, Mm, kalau gorengan mungkin kan ada berbahayanya mm, kalau di TV-TV ada pakai mm. plastik lah, apalah campurin Itu plastik tapi juga. bener ya, pakai plastik itu bener ya? Ya kalau saya lihat, saya kebetulan cuma lihat di TV-TV aja sih ya, jadi nggak Aha. nemuin langsung. Jadi kan itu sih katanya mitosnya itu Hmm, supaya plastik itu crispy. membaur dengan minyak sehingga nanti ketika Hmm, kita goreng apa melapisi tepungnya itu secara kasat mata, jadi lebih hmm, hmm. tahan crispy-nya seperti itu. Nah, Oh, jadi mau digoreng mau di apa sebenarnya sehat asalkan kita hmm, hmm, metodenya itu kita benar, tekniknya benar dan cara pemakainya benar. Sebenarnya aman semua untuk ibu hmm, hamil dan menyusui. hmm. Oke. Oh, sebelum kita kayak asik sih sebetulnya ya kita kalau Iya, bahas menu ya. Bawaannya lapar nih jadinya nih. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh satu menu ya. oke. Tapi menu ala Master Chef nih chef. Jadi ala yang ada nama apa sih dia roasted chicken with apa gitu. Oh gitu, oke. Satu menu aja deh buat ibu hamil dan satu menu buat ibu menyusui nih. Jadi buat ibu-ibu nanti yang bisa yang nonton ini bisa langsung mempraktekkan gitu. Oke, jadi seperti ini. Mungkin kalau saya praktekkan sekarang, saya biasanya juga ada webinar-webinar lain itu saya langsung live cooking seperti itu ya. Cuman mungkin karena durasi waktu ya kan, yang tidak memungkinkan. Bukannya saya nggak mau. Saya senang banget sharing. Tapi kebetulan sekitar 3 hari yang lalu sebelum kita tektokan untuk live IG ini, saya langsung bikinin satu konten di YouTube saya itu salah satu masakan yang saya rasa pas banget untuk ibu menyusui dan hamil. Sebenarnya nggak untuk menyusui dan hamil aja. Jadi untuk kita yang pas kita pengen sehat itu bisa dikonsumsi juga. Ini Ya. lebih ke fleksibel. Tapi untuk ibu hamil dan menyusui itu lebih bagus. Nah, itu satu menu itu besok jam 10 pagi saya sudah mulai upload ya di Instagram saya. Kebetulan sebelum saya live ini saya baru selesai editing. Seperti itu, saya baru selesai Wah, jadi editing. penasaran nih. Malam ini langsung nanti saya upload jam 10 pagi besok apa namanya saya tayangkan. Nah, menunya sendiri ini saya lebih ke sedikit modern karena berhubung ibu hamil itu seneng banget sama es, bener ya? Bener, bener, bener. Nggak hamil pun Seneng juga dia, seneng nih. pasti gerah banget kan bawaannya. Gerah, pengen minum es, pengen Iya, macam-macam, iya, contohnya iya. seperti itu. Tapi kan kalau es ketemu gula itu kan nggak bagus ya kalau untuk ibu hamil. Kalau mau minum es, air putih es itu nggak apa-apa. Tapi kalau Ya. es ketemu gula itu kan kurang bagus. Ya, seperti itu. Nah, senang nyemil juga. Pasti apa bawaannya pengen nyemil. Nah, di sini saya sharing satu menu yaitu ada fruity smooth happy fruity
apa sih kemarin lupa saya. Eh, Happy Fruity Smoothie Bowl. Happy Fruity Smoothie Bowl. Apa Iya, tuh? Apa jadi tuh? penasaran kan? Jadi seperti ini, bahan-bahannya itu sangat bagus untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi itu sebenarnya ada smoothie. Smoothie kan kalau orang dengar pasti biasanya itu adalah minuman. Iya, susu. Ya, smoothie itu Ada minuman yang kita olah dari susu dan buah. Kan pasti seperti itu. Nah, ya. di sini saya memakai smoothie bowl. Jadi kalau kita ngomong ini minuman, bukan minuman. Ini makanan. Seperti itu. Makanan? Disajikan, iya. Kita sajikan di bowl dan itu lebih kental daripada smoothie. Ya, smoothie yang biasa kita minum. Ya kan? Tapi ini non gula. Non gula. Jadi saya menggunakan bahan-bahannya ada pisang Cavendish, itu kan bagus banget vitaminnya, ya kan? Banyak mengandung kolin ya, terus macam-macam vitamin. Kemudian ada susu. Untuk manisnya saya menggunakan madu, ya madu murni itu kan bagus juga untuk menjaga imun, kemudian apa namanya kebugaran tubuh ya. Kemudian nanti toppingnya saya menggunakan menggunakan buah kiwi, stroberi, ada kacang pistachio, kacang almond, terus ada yang bagus juga ada granola. Nah, granola itu tadi saya jadi ingat jadi lapar nih saya. Ada granola itu juga gampang didapat di apa namanya? Di pasar. Sorry, bukan di supermarket ya. Di supermarket itu gampang ya. Itu juga bisa menjadikan food alternatif food untuk bagi ibu-ibu yang mual ya biasanya. Yang mual makan itu bisa alternatif ya. Jadi itu nanti jadi satu apa namanya satu makanan ya. Jadi itu kalau camilan sih kalau dimakan kenyang juga ya kan. Tapi banyak sekali mengandung protein, vitamin yang dibutuhkan oleh ibu-ibu hamil dan menyusui juga seperti itu. Tapi kalau untuk kita orang yang biasa itu juga sehat banget. Iya, nah ini cocok ini juga bisa diet ya kayaknya ya. Kan ada buah, ada kacang-kacangan gitu. Iya, biasanya kalau smoothie bowl seperti ini sih ada beberapa apa namanya direferensikan untuk menu diet juga gitu. Karena diet aman kan, tetap kita makan, karbohidrat dapat, protein dapat, seperti itu, tapi tetap sehat seperti itu. Nah, Chef, nanti kalau teman-teman mau pada lihat nih menyusui yang tentu saja sehat. Nah, Chef, tadi ada pertanyaan yang terputus ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu hamil menyusui dan teman-teman di sini yang lagi online nih, kalau mau lihat menunya, itu gimana caranya, Chef? Caranya gampang banget ya. Nanti biasanya saya share di Instagram juga untuk linknya. Jadi bisa lihat di YouTube channel saya. Ketik aja Chef Brian Wicaksono, itu nanti ada keluar channel saya. Dan di situ nanti besok jam 10 saya upload ya. Kalian bisa lihat satu makanan yang sehat tentu saja untuk ibu hamil dan menyusui yang pas lah ya. Nah, oke, teman-teman. Jadi besok jam 10 ya. Jam 10 pagi. Ya, jam 10 pagi silahkan nanti kunjungi channel YouTube-nya Chef Brian Wicaksono. Jangan lupa di like, share, dan komen serta subscribe ya, Chef ya. Jadi biar nanti tambah referensi ya, menu-menu tidak hanya untuk ibu hamil dan menyusui tapi untuk menu sehat lainnya. Iya, karena selain menu-menu kan saya juga sharing beberapa resep juga di situ. Jadi mungkin yang lagi pengen belajar masak itu pas banget di channel saya. Apalagi saya nih jadi terinspirasi nih habis ini ya, pengen masak apa gitu. Nah nanti kalau ini mampir-mampir ya Chef ya, itunya ya makanannya ya. Jadi
Ya, siap. Di sini gitu ya, habis di apa di foto atau di ini kan di channel, nah mampir deh di itu ya Iya, nanti di nanti rumah. selesai ini saya kirimin via WhatsApp ya fotonya dulu, tapi Waduh, oke deh. Fotonya dulu nggak apa-apa, nanti kapan-kapan kita ketemu, kita langsung live cooking ya, Chef ya. oke, bisa nanti kita live cooking langsung. Oke, oke. Terima kasih Chef Brian Terima kasih sudah banyak. ya, sudah sharing dengan kita semua dan juga rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih sekali. Semoga bermanfaat dan tentunya semua yang kita share ini nanti ya bisa kalian aplikasikan juga. Oh ya, Amin, salam buat amin. keluarga yang Iya, salam balik ya, nanti ya. salamkan. Terima kasih. Ya. Terima Ya, kasih, semoga Assalamualaikum warahmatullahi bermanfaat. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di acara Media Expert Sekolah Komplement Tercinta Ibu ya dengan tema menu sehat dan enak untuk ibu hamil dan menyusui. Silahkan follow IG saya Rizka Isutiani untuk mendapatkan informasi-informasi lain terkait isu-isu kesehatan ibu dan anak. Nah, tentunya dengan expert-expert yang nanti kita akan undang dan kita akan diskusikan bersama. Oke, sampai di sini dulu ya acara kita pada sore hari ini. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.